Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pasca Panen dan Pengolahan Sorghum. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Russel Kovin Salewaja. Kita langsung saja untuk pemaparan materi, yaitu apa itu sorghum. Sorghum merupakan komoditas serealia yang belum banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Padahal kandungan gizi sorghum tidak kalah dengan beras. Kandungan protein sorghum 9-12% dengan asam amino yang cukup baik. Biji sorghum terutama mempunyai kulit biji berwarna gelap, mengandung senyawa anti gizi yaitu tanin. Kita masuk ke pasca panennya. Sorghum berbeda dengan jagung atau kedelai. Biji sorghum yang melekat pada malai tidak mempunyai perlindungan seperti kalobot atau polong, sehingga biji sorghum sangat rentan hilang menjelang panen akibat dimakan burung, serangga, jamur, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, apabila saat panen tiba, sorghum sebaiknya segera dipanen dan diproses secepat mungkin untuk menghindari susut mutu dan jumlah. Tanaman sorghum mempunyai umur panen 100-115 hari, tergantung pada varietas numbu yang sangat ini banyak beredar di masyarakat, mempunyai umur panen 100-105 hari. Varietas kawili mempunyai umur panen 100-110 hari. Kedua varietas tersebut dilepas oleh Badan Litbang selain berpedoman pada buku. Deskripsi varietas waktu panen juga dapat ditentukan dengan melihat ciri-ciri visual pada batang, daun, malai, dan biji permanen dapat dilakukan. Kita masuk standar mutu. Standar mutunya, setelah terlihat adanya ciri-ciri seperti daun, tanaman telah menguning, sorghum telah sempurna dan biji telah mengeras. Selain ciri-ciri visual saat panen juga dapat diduga dengan melihat umur bakal biji berbentuk biasa. Umur 60-65 hari, dan berdasarkan informasi tersebut waktu panen yang tepat adalah 40-45 hari. Setelah bakal biji berbentuk, kadar air biji sorghum pada saat panen bervariasi. Panen sorghum dilakukan dengan memotong malai menggunakan sabit panjang malai yang telah masak. Psikologis umumnya bervariasi antara 20-23 panjang malai yang telah masak. Baiklah, kita masuk ke tabel. Kehilangan hasil biji sorghum pada berbagai tingkat kadar air panen. Kadar air 30, 20, 25, 15, 10%. Kehilangan hasil 11,2%, 10,0%, 8,7%, 12,5%, 12,5%, 16,3%. Jadi kita masuk ke pengeringan. Pengeringan sorghum dilakukan menurunkan kadar air biji agar aman disimpan dan untuk memudahkan perontokan, maka kadar air biji diturunkan menjadi 10-12%. Selama pengeringan berlangsung, terjadi proses penguapan air pada biji. Karena adanya panas,
dari media pengeringan sehingga uap air akan lepas dari permukaan biji ke ruangan di sekelilingi tempat pengeringan. Pengeringan diperlukan sebelum perontokan untuk menghindari terjadinya biji pecah saat dirontokkan. Untuk itu, kadar air biji harus diturunkan menjadi 12-14%. Kemudian dirontokkan lalu dikeringkan kembali sampai 10-12%. Sebelum disimpan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak mudah terserang hama dan terkontaminasi cendawan atau jamur. Baiklah, kita masuk perontokan. Setelah melalui proses pengeringan dengan menurunkan kadar air 20% menjadi 12-14%, maka tahap yang selanjutnya adalah perontokan atau pemisahan biji dengan malai sorghum. Perontokan secara tradisional banyak dijumpai di petani. Di Demak misalnya, petani umumnya perontokan sorghum dengan memukul tumpukan malai dengan alu atau kayu dengan kapasitas 15 kg per jam. Setelah dirontokkan biji, kemudian dibersihkan dengan menampi untuk memisahkan biji dan daun malai di kotoran ikutan lainnya. Di berbagai negara terdapat cara-cara unik untuk merontokkan sorghum. Di India, sorghum diletakkan tengah jalan untuk digilas oleh kendaraan kecil yang lewat. Metode itu mampu merontokkan 1-2 ton sorghum per hari. Contoh mesin sorghum perontok. Jadi itulah mesin teknologinya yang dibawa. Jadi selesai perontokan, kita masuk ke penyimpanan. Tujuan penyimpanan produk sorghum adalah untuk mempertahankan kualitas biji dari kemungkinan faktor lingkungan yang dapat merusak biji sorghum. Di antaranya hama biji, kecambah, dan peningkatan kadar air yang dapat memicu timbulnya jamur. Sorghum dapat disimpan untuk dibentuk malai atau biji. Penyimpanan di tingkat petani dilakukan dengan menggantungkan malai sorghum di atas perapian atau dapur. Metode penyimpanan ini sebagai pengeringan lanjutan juga mencegah serangan hama kumbang bubuk selama penyimpanan. Namun penyimpanan mode ini membutuhkan tempat yang luas. Contohnya gambar di bawah. Selesai penyimpanan, ada juga yang kita lakukan pengolahan. Jadi pengolahan melepaskan tanin dan lapisan kulit luar sorghum dapat dilakukan melalui penyosokan. Pada prinsipnya, penyosokan bertujuan untuk melepas lapisan kulit, pericap, dan gerem, namun lapisan elutron dan bagian dalam tetap terjaga. Beberapa metode penyosokan diantaranya secara tradisional dengan alu atau lumpung dan teknologi. Contoh alatnya itu ada bisa kita lihat, ada gambar di bawah. Itu secara tradisional dan secara teknologi. Jadi kita masuk cara pembuatan tepung sorghum. Sorghum merupakan salah satu serealia yang berpotensi untuk berproses menjadi tepung. Kendala utama pada pembuatan tepung sorghum adalah dalam proses penyosokan, karena kulit ari sorghum keras dan menempel kuat dengan endosperma. Sebab kulit dengan endosperm
Hal ini bisa dibatas dengan penggilingan sistem grinder batu gerinda. Proses pembuatan tepung sorghum secara garis besar disajikan, ada gambar di bawah, terus ada urutannya: biji sorghum, pembersihan, penyusutan, pendekutan, pembuatan mendrik, perusahaan tua dan larutan sodium nitral, pengeringan kadar air, terus perampaan. Jadi inilah proses pembuatan tepung sorghum. Gambarnya seperti ini, alat-alatnya mungkin gak jelas, yang penting kita bisa memahami. Jadi ada juga alat penepung beras sorghum. Jadi biji sorghum dipilih yang telah masak optimum dan telah dikeringkan hingga kadar air maksimal 14%. Kemudian biji dibersihkan dari sekam dan kering. Dan benda asing lainnya. Tahap selanjutnya adalah penyusuhan sehingga seluruh kulit biji terkelupas. Biji sorghum tanpa kulit disebut dal atau di pasar tradisional dikenal dengan nama beras sorghum. Jadi baiklah, inilah hasil presentasi saya. Jika ada kendala atau kesalahan kata-kata yang kurang berkenaan, saya mohon maaf. Terima kasih.